Hai semuanya, welcome to my world. Di sini gue akan ajak kalian untuk melihat sisi lain dari seorang Kalia. From being a student to being a fangirl, where I talk about my favorite things, my deepest thoughts, and all the chaos in between. But most importantly, we're going to have a lot of fun. Because the world is our playground, so let's play with The Kalia Show. Annyeong! Hello! Welcome back to another episode of The Kalia Show with me, Kalia, because the world is our playground, so let's play. Yay! Tapi hari ini sebenarnya gue gak sendiri-sendiri banget. Hari ini selain ada banyak lalat yang berkeliaran di sini, gue juga menjadi additional nyamuk untuk dua orang yang kayaknya gue akan selamanya menjadi nyamuk untuk mereka. Mari kita sambut Raja Regar dan Alika Isamadina. Hello. Raja Regar. Terima kasih loh Raja Regar. Panggung. Iya kan harus show. Oh dimarahin loh nanti sama klan-klan Batak. Ya udah kalau gitu Kak Raja Siregar. Nah. Atau mungkin nama panjangnya mau dibacain? Yang aku nggak hafal juga itu pun. Nanti podcastnya selesai. Kayaknya gak selalu lupa untuk angkat mic deh. Iya gak apa-apa. Nggak apa. Aku akan remind kamu dengan Sharing. Oh kita sharing. Ya, kalian sharing. Ya bisa dilihat ya gue nyamuk parah di sini. Tapi it's okay. Anyways, apa kabar kalian? Ya, kita kayak nggak tinggal di satu rumah. Terakhir tuh kita ketemu udah lama banget ya. Parah. Berapa Semalam. jam yang lalu ya? Iya. Lagi gak ketemu gue baru. Enggak. Tapi kalian habis dari mana? Ngapain aja hari ini? Kesibukannya. Iya. Jadi kesibukan kita tuh sekarang lagi jadi mandor Iya. untuk rumah. Iya. Yang Endless. nggak selesai kalau kata orang. Minggu depan selesai. Minggu depan selesai. Manifesting minggu depan selesai. Manifest. Iya. Yes. Amin. Amin. Selamat ya menjadi mandor. Nah, sebenarnya hari ini aku tuh ngajak kalian berdua untuk datang ke sini. Sebenarnya ada alasannya. Jadi for the people who don't know, Teteh or Alika is my sister and Karaja is my brother-in-law. Dan kita tuh for some reason kita sering banget go into very random debates of very Maksudnya random kalian things. berdua? Iya, lebih tepatnya aku sama Karaja. Berdua. Terus Teteh menjadi penengah sebagai moderator. Nah, sebenarnya salah satu alasan kenapa aku ngundang kalian ke sini itu because of one of our discussions. Oke. Jadi kita pernah discuss mengenai, if you guys remember, waktu itu aku pernah nanya ke kalian mengenai which fictional character would you want to marry? Terus gue sebagai orang yang gue merasa itu pertanyaan bodoh aja gitu gue lontarkan. Gue merasa nggak bersalah sama sekali nanyainnya. Kayak gue cuma kayak mungkin kalau misalkan gue disuruh nikah sama fictional character, gue mau nikah sama kayak Oikawa gitu kali ya. Kayak gue mikirnya kayak gitu. Tapi pas gue nanyain tuh ke Karaja sama Teteh tuh mereka kayak, bentar Mary, kayak you guys were very serious about it and then you guys had a lot of considerations. Terus habis itu especially Karaja. terus habis itu tuh aku jadi bingung gitu kayak, and then you started asking me about my type and then how I view relationships, terus how I view a lot of things. Habis itu that got me thinking gitu loh, kayak kok bisa ya, maksudnya kita tuh umurnya cuma berbeda. Ya kita umurnya beda lumayan jauh sih. Cuma berbeda. kalau gue MBA SMP gitu anak gue udah segede. Iya sih. Iya. Iya. Jujur iya. Iya lagi. Ya oke, mungkin umur kita, tapi maksudnya umur kita tuh nggak. Gen Z. Tapi kita tuh nggak yang kayak bapak dan anak gitu. High school. Bisa banget sih. I could literally be your child. 16 years apart. Oh my god, guys, don't make it awkward. I could literally be your child. Tapi maksudnya, I didn't expect for us to have that much difference in how we view certain things gitu loh. Makanya aku hari ini mengundang Kak Raja dan Teteh sebenarnya untuk ngomong mengenai how I view certain things and the difference between how you guys view certain things, especially in terms of relationships. The very single me talking about relationships. Jadi mari kita mulai aja. Okay, the first question mungkin yang aku pengen nanya ke kalian, and especially in talking about the difference between how I view relationships and how you guys view relationships, mungkin bisa ditanya mengenai pendapat kalian dulu kali ya. Kayak ada nggak sih menurut kalian ada nggak sih perbedaan dari how you guys used to view building relationship sama sekarang? Nggak cuman ngik, oke lanjut. Nggak cuman romantically aja ya, tapi platonically, between families, romantically, just relationships in general. Karena aja mungkin kali ini jangan lupa diangkat mic-nya untuk your turn kali ini. Kamu dulu mungkin. Kamu dulu. Kamu. Aduh, saya kamu mau lebih panjang ya.
Gimana ya, how I view relationship, maybe kayaknya seiring dengan berjalannya usia semakin tua, pasti aku sih lebih berasanya kayak hubungan pertemanan ya yang jadi berbeda gitu. Dulu aku merasa kayak gila kita tuh harus punya teman sebanyak-banyaknya loh gitu, harus cuddling people gitu. Tapi as I grow older kayaknya you just have to know your you just have to realize bahwa you can't really please everyone, dan percayalah semakin sedikit temen yang dipunya itu kayaknya semakin gak repot. Gimana, aku kayak loner banget ya. Betul gitu, maksudnya kayak apa ya, it's easier for you to maintain it aja gitu. I mean knowing a lot of people and networking with a lot of people, I think it's important, but then just keeping your close circle itu close knit menurut aku lebih kayak lebih meaningful dan lebih easy to maintain I guess, dan lebih apa ya, especially people with trust issues I guess, lebih gampang aja sih sebenarnya. Kalau romantic relationship ya of course lah ya, kalau semakin dewasa semakin ya, dulu tuh kayak hal-hal kecil tuh semua tuh dipikirin, semua dipermasalahkan gitu. Terus sekarang kayak relationship itu way bigger than those small things, kayak dia nggak ngomong good morning sama aku, dia nggak benci sama aku, nggak simple papa bunda. Iya, it's a lot bigger than that aja sih. Yeah. I think that I make it short soalnya biar dia ada waktu buat jawaban. Give time for the actual king. Aku cuma mau nambahin, enggak, cuma tadi yang Alika bilang itu kayak it's so much bigger dari gue, kayaknya dari belakang dulu ya, dari relationship sebagai pasangan gitu. Kayak it's so much bigger than good morning, good night gitu, udah makan apa belum, yang kayak gitu-gitu. Cuma gue nggak menyalahkan kalau emang ada orang yang memvalue itu sebagai love language gitu, love language, karena kan emang udah beda-beda kebutuhannya ya gitu. Dan mungkin emang ada orang yang butuh diafirmasi tiap hari, ada orang yang emang udah cukup dengan lo ada di sebelah gue tahu lo sayang gue gitu. Jadi nggak usah yang overly dramatic about it, kayak yang lo cantik banget hari ini gitu, lo apa yang kayak you're my sunshine gitu-gitu, kayaknya nggak semua orang tapi into. ada marketnya Dan nggak menyalahkan gitu. Cuma emang again kalau misalnya lo meant to be for each other gitu, kayak lo akan ketemu sama yang interestnya sama aja gitu. Kayak at the end of the day gitu, kayak ada yang lo akan ketemu sama orang yang emang suka dipuji, dan lo akan ketemu sama yang emang mungkin pasangan lo adalah people pleaser gitu. Jadi match aja gitu. Sebenarnya kalau kita itu kayak kita sama-sama gua sama Alika tuh tahu kayak gue nggak harus setiap hari kayak gitu, tapi when you need me gitu, atau enggak ketika gue butuh untuk lo butuh untuk disayang tuh gue tahu gitu, kayak lo butuh untuk diperhatiin itu gue tahu gitu. Tapi mungkin caranya bukan dengan kayak kamu udah makan, mau makan apa gitu, kayak minum air putih yang banyak gitu, kamu kayaknya capek banget hari ini, udah pakai sunscreen yang kayak gitu nggak perlu gitu. Jadi yang sunscreen dan dia juga nggak perlu yang kayak terlalu overly sayang pagi aku buatin teh angetnya ya, yang kayak gitu karena gue lebih, kalau dari gue ya gitu, gue lebih memvalue orang-orang yang emang ngasih perhatian kecil tanpa over exaggerated gitu, kayak yang haus ya nih minum gitu, dan yang simple gitu aja gitu, kayak kamu udah makan belum, makan apa gitu, kayak simple gitu aja gitu, nggak usah yang terlalu berlebihan gitu. Sementara kalau misalnya di hubungan pertemanan itu dari dulu gue udah terbiasa untuk nggak terlalu attach sama orang gitu. Dan dari SMP, dari SD malah gue gitu, dari SD, dari SMP gitu, kayak kalau misalnya teman lama gue ketemu tuh mungkin akan lu nggak berubah ya gitu, karena gitu aja gitu. Kayak dari dulu tuh gue realize kalau pertemanan itu nggak harus di maintain gitu, karena kalau emang lo meant to be a friend gitu in this life gitu, lo akan selalu ada untuk orang itu tanpa perlu lo kayak tiap hari apa kabar lo gitu. I agree. Low maintenance friendship tuh semakin dewasa semakin, karena energinya tuh kayaknya kita nggak ada deh untuk makin gede tuh makin banyak hal yang dipikirin selain itu doang ya gitu. Setuju. Dan even mungkin kalau kita sekarang gede kan kita udah pay the bills, kerjaan apa segala macam gitu-gitu kan, tapi kalau misalnya pas kecil mungkin nggak ada yang tahu ada masalah di keluarganya, ada yang mungkin dulu dari kecil harus kerja, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak semua orang suka ditanya gitu. I realize that karena
teman gue lumayan diverse dari kecil gitu, jadi kayak masalahnya tuh beda-beda dan gue nggak harus menyamakan itu gitu. Jadi kayak I live my life, tapi gue memvalue orang-orang yang ada buat gue, proporsi sayang gue ke mereka tuh cukup. Jadi kayak gue pun nggak expect anything dari mereka, jadi nggak ada attachment yang berlebihan. Jadi ketika ketemu lagi setelah sekian lama tuh kayak lo Masih teman kayak gue temenan, ya. gitu, iya, bukan yang kayak dulu gue deket Baper, sama iya. lo, sekarang kok nggak deket lagi ya, Aduh, yang kayak iya, gitu. iya. Gitu. Jadi Iya, kayak understood. enaknya di situ kayak apa ya, nggak ada yang tuh teman gue dulu sekarang udah sombong, nggak ada yang kayak Iya. gitu. Jadi emang sampai sekarang pun gue kalau temenan yang ya udah gitu, nggak akan terlalu overly attached juga. I feel like in a sense I'm also kind of like that now. Tapi I remembered kayak not too long ago. Atau lo tuh kayak tahun Not lalu. too long ago tuh kayak Kemarin. SMA. Tapi maksudnya ya kayak I used to view relationship especially with friends. Itu gimana caranya kalau dia sahabat gue harus terus spend time terus sama dia. Sedangkan aku by default I'm not someone who likes to do that all the time. Kayak ada kadar dan ada proporsinya masing-masing gitu kayak Kak Raja tadi bilang. Tapi kayak aku setuju sih tadi sama Kak Raja. I feel like I'm just starting to experience it now. Hehe, teenager. Tapi I'm just starting to experience it now bahwa ya semakin lo besar you have to understand bahwa there are certain aspects in your life that needs your energy more Yeah. than just spending time with your friends. I know it sounds kind of bad, tapi kayak It doesn't sih. It's reality. Yeah, that's true. Karena lo nggak bisa It's mengkontrol reality. semuanya kan gitu. Betul. You just don't have the energy aja gitu. Betul. Dan semua orang akan menghadapi masalahnya dengan cara mereka masing-masing gitu. Jadi kayaknya kalau kita terlalu intervene, meskipun itu teman dekat kita gitu-gitu tuh mungkin akan ngerasa nggak enak sama lo gitu. Tapi lama-lama tuh dia akan nunjukin defense mechanismnya dengan menjauh. Gitu. Oh yeah, that's true. Iya, dan That's itu true. kan sesuatu yang mungkin kayak it's kind of sad ketika dulu lo deket terus tiba-tiba jauh gitu kan. Iya. Jadi mendingan emang tahu kadarnya aja sih dari dulu. Jadi Iya. nggak ada. I mean, unless you were born kayak ada blood related gitu, lo nggak Nggak apa ada ya, kewajiban. nggak ada kewajiban sih untuk selalu ada buat mereka gitu. I feel like that's what people forget to remember sih kadang-kadang. Karena orang-orang tuh kadang-kadang tuh suka takut kayak they maintain relationships because they're scared of losing it. Ya. Karena you never know what. Jujur aku personally, we're at the topic. Aku nggak suka banget sama the term kamu temenan sama siapa aja karena pas udah gede kamu nggak tahu teman kamu nanti akan jadi apa. I personally don't like that. I don't know about you guys, tapi I personally don't like that karena aku ngerasa kayak itu kind of memaksaku untuk terus trying to be someone I'm not, just to be friends with someone just because aku mau jaga-jaga nanti kalau aku butuh dia, aku bisa langsung nyamperin dia gitu. While I think building connections and networking is very important, tapi kayak I don't want to have to be someone else that I'm not just because I have to be close with someone. Ya, kan yang tadi aku udah bilang kan kayak oke, berteman itu nggak harus sama semua orang, tapi ya networking is important, just you don't have to be friends with everyone. Networking and befriending someone is important. It's different. It's different. It's Yeah. different. Yeah, true. Wow. Keren. Oke, satu selesai. Satu selesai. Bisa dilihat ya waktu udah 30 menit. Tapi ya, I definitely agree with you guys with a lot of things sih. Kayak without realizing it, semakin besar. You sure you agree? I agree. Nanti nih, kayaknya with the topik friendship. selanjutnya. Iya. With the friendship part. Ini kan tadi kita majority Oke, mostly oke. friendship. Iya. kan. With the friendship part, I definitely agree. Karena that's what I feel. Oke. But when we're talking romantic relationships. Udah seru nih. Nah, when we're talking about romantic relationships, I have a lot of things that I feel like I'm very different dari yang tadi kalian ngomongin. Okay. Kalau misalnya tadi Kak Raja sama Teteh kan ngomong kayak when you grow, the dramatics tuh udah bukan sesuatu yang menjadi the important part in a relationship gitu. Mungkin buat kita ya. Iya. Buat orang lain mungkin ada yang memang again Dan marketnya bukan itu. mungkin sih emang ada Ada, ya. ada, Emang kita ada. sendiri masih Iya. witnessing gitu, kayak Iya, masih iya, ngobrol. iya. Mereka ternyata emang into this kind of thing Iya, gitu, iya, yang iya. kayak mendramatisasi All the relationship, all the grand- things that happen in their life gitu-gitu. Jadi Iya. emang beda-beda aja gitu. Iya. Oke. As long as it's their couple style aja gak sih sebenarnya? Yeah, true. Nah, tapi maybe I am kind of
lebih ke situ, paham gak sih kayak Ya. me personally, I don't know if everyone's like, aku yakin enggak sih. Aku yakin enggak. Aku Apa? yakin ada anak-anak sumuran aku yang kayak enggak harus unyu hadiah Twitter gitu, kayak hadiah mixtape. Hadiah Twitter tuh, hadiah Twitter that's a term, kayak ngasih mixtape, ngirimin email, isi love letters for Why Twitter? 365 days. Yeah, why Twitter? Biasanya inspired by AU soalnya. Alternate AU udah universe. pernah didengarkan oke. Alternate Universe. Ya. Yeah, I like those kinds of things personally for me. Because you read Because I read AU. Jadi kayak kalau dari aku, my biggest influence in romantic relationships adalah because I read, because I watch, so grand because gesture. I really like grand gestures gitu lah. I feel like that's one thing. Kalau misalkan menurut kalian, I don't know sih, tapi that's like one of the differences that I have. I don't know if it's going to pass seiring dengan berjalannya waktu, atau emang aku akan selalu suka itu karena my love language is acts of service. But Oke. Sebagai perempuan yang telah melewati masa remaja juga, trust me, aku juga dulu mikir kayak gitu. Kalau Really? iya pacaran tuh harus kayak grand gesture gitu, tapi bukan yang nggak tahu ya kalau dikasih bunga it's not my thing. Pokoknya kayak dibikinin playlist apa segala yang macam tuh personal kayak gitu, iya. cute gitu. Tapi terus I realize as I grow older nggak sepenting itu sih buat aku. Really? Karena attentionnya ya ada di hal lain, bukan cuma di hal itu gitu. Kayak I paham. much prefer attention dari pasangan aku itu ya di aspek lain instead of ya masalah cuman bikin kayak gitu. Bikin jelas gitu. Bikin kayak gitu. Jadi kayak ya nggak tahu sih, mungkin ada orang yang itu tetap nempel ya gitu. Tapi kalau aku sih udah ya ya udah gitu. Coba menurut Kak Raja, honest opinion Dari sisi cowok nih, dari coba sisi mungkin. cowok, Iya. iya. I mean, it's nice ketika lo mendapatkan perhatian yang spesial gitu kan dari pasangan lo gitu, Iya. atau dari orang yang admire lo gitu. Cuma kalau gue ketika lo getting too many grand gesture at so many times gitu, kayak setiap hari, dari pagi, dari apa, selamat pagi aku bikinin kamu ini loh gitu, terus selamat siang ini aku udah bikinin bekal buat kamu gitu. Too many grand gesture itu jadi less special buat gue. Dan iya, ketika gue sadar ketika orang memberikan grand gesture itu enggak cuma mengeluarkan energi yang sedikit, karena itu pasti ada effort, ada pemikiran, ada tujuan, ada banyak lah gitu. Dan I'm sure biasanya grand gesture tuh disiapkan untuk hari-hari spesial atau ada occasionnya gitu. Dan ketika lo dikasih orang itu terus-terusan, itu gue jadi questioning gitu, lo akan capek nggak gitu. Terus tujuan lo apa sih gitu? Kenapa lo segitu effortnya untuk ngasih perhatian ke gue, sementara gue di sini gue nggak menyiapkan apa-apa untuk in returnnya ke lo nih gitu. Jadi kayak gue di sini jadi ngerasa terbebani. Kok gue nggak ngasih apa-apa ya? Kok gue nggak yang mengembalikan segala perhatian yang udah lo kasih ya, yang kayak gitu loh. Jadi Love bombing. iya, dan jadi justru nggak semua orang itu akan ngerasa suka dikasih kayak gitu, karena justru jadi beban buat dia karena dia nggak bisa ngembaliin itu. Again, Gitu. tapi kalau ketemu pasangannya ya cocok. Kalau ketemu ya. Kalau ketemu, Kalau ketemu. Iya. Kalau ketemu Kal. Iya, iya kalau ketemu. Kalau Cuma ketemu Kal, si ketemu gue tuh. selalu berpikir orang tuh nggak selalu punya energi yang konstan untuk bisa ngasih grand gesture all the time. Yeah, that's gitu. true. Jadi kayak ketika lo menerima itu terus-terusan, yang lo harus lakukan adalah bukannya senang tapi curiga. Oh yes, Gitu. yes, I agree. Gitu, jadi Kenapa kayak sih? yang kok gue jadi nggak ngerasa spesial ya gitu, kayak jangan-jangan lo Ini ngelakuinnya kayak sama apa nih? semua orang gitu, Iya, kayak iya, you iya. seem so Jadi kayak I'm not special. Iya. kayak lu terbiasa banget gitu ngelakuin ini Iya. gitu. Aku setuju banget sih. I read this quote once, tapi aku baca kayak, do you understand the term butterflies in your stomach? Iya. Jadi Katanya it's not supposed to happen. iya, it's not supposed to happen. Katanya if you really, really love someone, you're not supposed to have that butterflies in your stomach. Karena butterflies in your stomach is an Peringatan. indicator, itu peringatan. It's an alarm. It's an Gue alarm. baru tahu nih. It's an alarm to your body. Katanya when you love someone so much, you're supposed to feel easy. Tapi again, setiap orang punya definisinya Yeah. yang berbeda-beda ya, Yeah, yeah, especially yeah. kayak preferences-nya masing-masing. Cuman kalau misalkan menurut orang-orang, sometimes the best kind of love is the easiest type that makes you feel comfortable,
that makes you feel like yourself, Ya, tapi masa at the nggak mau same easy, time, Apa? Ya masa nggak mau easy? tapi at the same time, Ada orang yang suka you still have to bekerja keras for it gitu, kayak to maintain the relationship. Tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa the butterflies in your stomach and the deg-degan itu tuh kayak this is love, this is kayak I always get butterflies in my stomach karena gue selalu senang kalau ngeliat dia. Padahal in reality kayak it's like katanya it's like your body's way of telling you bahwa this is an alarm, kayak you can't feel like this all the time. Karena itu hatinya lagi digonjang-ganjing, dinaikin, diturunin, deg-degan, naik turun. Mungkin ya gitu, karena kan kita makhluk evolusi nih. Yeah, Jadi keren. kayak mungkin Boleh. itu udah dari zaman Siap. dulu defense mechanism yang udah ada dari nenek moyang kita Iya, untuk ngasih iya. tahu kalau sebenarnya there's a danger in front of you gitu. Jadi Iya. kayak yang lo harus act quickly gitu, nggak harus hati-hati yang kayak gitu-gitu mungkin ada gitu. Cuma ada juga yang emang ketika lo ketemu yang pasangan lo gitu, yang ketika lo, oh gue cocok banget nih, lo kayaknya nyetrum gitu ya. ya Kayak Iya, like iya. chemistry. gitu. Iya. Sometimes people mungkin kayak mistaken butterfly in your stomach sama ya itu tadi yang kayak Chemistry. the electricity Iya. electric Nyetrum nggak? nyetrum gitu. Iya kayak rasa itu tuh Iya. kadang mungkin nggak bisa dibedain gitu. Jadi Iya. antara peringatan sama yang emang beneran chemistry itu Iya. suka salah arti terus ujung-ujungnya malah jadi zong aja gitu. Ya. I totally agree. While we're at the topic of romantic relationships, tadi kan kalian juga udah sempat ngebahas kan how you guys believe bahwa sebenarnya semua orang tuh punya cara dan caranya masing-masing lah to express their loves gitu. Ya. The way I enjoy grand gestures and cute alternate universe inspired things. Pasti kalau misalkan gue ketemu sama orang yang enjoy itu juga, kayak ya udah klop gitu. Ya. Nah, keklopan seseorang itu menurut kalian bisa dicari nggak melalui tipe? Do you guys think having a type is important in a Oke. relationship? Atau for yourself? Gini, tipe itu tuh apakah fisik atau Bisa apa aja? Kan tipe Trait. orang beda-beda. kecocokan? Kadang orang itu punya tipe, tapi mereka suka memaksakan tipe itu, padahal sebenarnya orangnya tuh nggak cocok. In chemistry ya. Ah iya, karena dia Jadi- udah punya tipe di otaknya. Iya, jadi kayak misalnya di otaknya nih, aduh gila gue suka banget sama cowok yang brewokan, terus bertato, terus dia humoris banget. Tapi sebenarnya pas ngobrol kayak cocok, tapi gimana dia tipe gue banget tapi nggak cocok. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Gitu. Jadi kayak kadang orang-orang tuh suka memaksakan kehendak Iya. gitu pada tipe-tipe. Tapi kalau misalkan kayak gitu, berarti logikanya dia nggak masuk tipe ceweknya nggak sih? Ya kan tipenya, makanya tipe tuh physical atau trait atau ya harus ngobrol dulu nggak sih? At the end of the day. Iya sih. Walaupun nggak aku salah. ada satu tipe yang nggak akan aku let go sih, but anyway. Apa mungkin bisa dibeberkan apa tipenya? Apa tuh Tipe tipenya? aku, apa sih? Nggak tahu. Mungkin berinisial T, belakang Inggi mungkin. Oke, jadi mungkin ini kayak beruntung ya, ini Iya. kayak faktor beruntung aja sih, kayak ketemu nih gitu. Karena kalau aku personally aku suka cowok tinggi Nah, dan humoris. Tapi humoris itu orang-orang tuh beda, tipe Iya, humoris benar. itu beda. Jadi oke, in my defense, joke-nya harus nyambung. nggak kayak slapstick gitu kan? Iya, karena kalau menurut aku lucu, menurut orang lain gak lucu, iya nggak masalah gitu. Yang penting Iya. menurut gue dia lucu gitu. Ya udah, itu tipe aku sih itu, dan alhamdulillah. Alhamdulillahnya dipertemukan. Alhamdulillahnya. dengan tinggi dan humoris. Sebenarnya gue nggak menganggap diri gue Humoris. humoris gitu, cuma kayak gue Nggak, lebih berarti joke-nya tuh nyambung udah gitu joknya aja. nambung, gue Iya. nyambung. Gue bisa nyari lucunya dari setiap masalah aja sih gitu. That's kind of dark though. Iya, tapi karena kayak apa ya? Karena kalau nggak repot loh Iya. hidup. Justru tipe gue adalah orang yang bisa ngetawain masalahnya. Oh, Karena cute. I know kayak yang lo hidup pasti masalahnya baik banget gitu kan. Kayak yang small things lah, lo kayak mau bayar tol tiba-tiba itu lo abis, itu udah masalah gitu. Atau enggak Iya. lo mau keluar pintunya macet nggak bisa dibuka, itu udah masalah gitu. Cuma Iya. the way lo ngelihat masalahnya tuh gimana gitu. Akankah lo ngomel-ngomel ke orang, ini pintunya kok bisa dibuka sih? Iya. Atau lo ketawa, anjir gue ke
kekunci nih di sini gitu, atau enggak gimana nih gue nggak bisa keluar nih gitu kayak Lucu banget lagi ya, gimana lucu ya, banget ya. lah kayak gitu kayak Iya. gue ngelihat orang tuh dari gimana cara dia handle masalahnya, apakah dia bisa ngetawain masalahnya. Ngetawain di sini bukan berarti menyepelekan ya gitu, cuma kayak take easy on it, karena lo dengan lo lepas satu masalah lo masih akan datang masalah lain gitu. Jadi Keren. ketika lo bisa ketawain yang sekarang, gue tahu kedepannya nanti ketika gue jadian sama lo gitu, misalnya ketika kita jadi pasangan itu gue tahu akan so many obstacle di depannya, dan Cute. kita tahu bakalan nggak berantem cuma gara-gara itu gitu. Dan so far sih kayaknya kita nggak yang pernah berantem banget gitu. Iya sih. Enggak. Permasalahan rumah tangga. Ke diskusi aja. Ke diskusi Ah, iya. gitu. Jadi nggak pernah yang sampai Kamu sih. ya kamu kamu gitu, lah, nggak gitu. pernah sih. Would you consider what you just said as your type? Iya, karena gue nggak suka konflik orangnya. Gitu. Karena Ketemu orang yang gak suka konflik juga. Iya. Karena kalau tipe gue adalah Keren. orang yang bisa diajak diskusi, karena in anything ya, in anything, sedark-darknya put the moral aside, itu gue suka banget. Karena ketika kayak gitu lo open to anything, dan kalau misalnya ada masalah itu bisa didiskusiin gitu. Karena ketika lo udah ngobrol tapi nggak masuk logic lo gitu, ketika kayak gue cuma nggak suka aja cara lo duduk, gue nggak mau ngeliat lo duduk kayak gini gitu, kayak that nonsense thing gitu, itu yang bakalan gue nggak cocok sama dia gitu. I just don't like the way you hold your pen gitu. Itu kayak What's wrong? nah gitu kayak yang Iya. masalah-masalah kecil yang dibesarkan itu sesuatu yang nggak bisa lo diskusikan solusinya gitu. Jadi gue Atau orang menghindari yang yang kayak gitu. mempermasalahkan semua hal. Iya. Kok lu pakai baju hitam terus sih? Kok lu pakai baju ini Aduh, terus sih? iya Yang sih, kayak jujur being in a demanding relationship is very tiring. gitu. Tapi Trust again ada me. pasarnya. Ada Pasarnya. Ada. Dan ada Again. pasarnya orang yang emang suka ngeladenin berantem. Karena adrenalinnya, terus abis itu maafannya, Maafannya, dirayunya, iya. dirayunya, I understand that lagi. berantemnya, terus kayak abis itu baikannya tuh katanya bisa lebih romantis lagi Iya, gitu, iya, bisa iya. lebih apa, itu Paham. tuh dicari gitu. For some people ya gitu. Tapi kalau kayaknya kita demand stability aja sih. Keren. Support stabilitas untuk Raja Lika. Stabil, nomor 1. Tapi kalau gitu in short, do you think having a type is important in a relationship? Not just physical deh, tapi kayak gue kalau nyari pasangan gue mau kayak A, harus titik gitu. Karena kalau menurut coba ya mungkin bisa dikritik. Oke, mungkin ini kayaknya lebih mungkin kalau punya tipe itu bisa mempermudah dalam mencari pasangannya. Iya. You know what you want gak sih? Tapi kalau misalnya punya tipe, Iya, jadinya you know what you want. You know what you want gitu. Iya. Jadi kayak you can narrow it down gitu loh. Iya kan? Kalau punya tipe. Kalau punya tipe jadi sebenarnya jadi narrow it down gitu. Tapi just keep in mind to be open minded aja gitu. Kayak terkadang nggak siapa tahu aja itu udah mencakupi tipe fisik lo nih semuanya, tapi ternyata ketika ngobrol nggak cocok gitu. Karena ada orang yang terpaku tipe itu fisik ya. Ya kayak gila gue bener-bener gak mau banget sama orang botak gitu misalnya, gue gak mau banget, tapi ternyata begitu dia ngobrol dia cocoknya sama orang itu, gimana dong walaupun dia botak pelontos gitu. Jadi iya benar. jadi ya just keep an open mind. It's okay to have a type, but be open minded about it. But physical attraction is important though, right? Iya iyalah. Tapi Tapi kalau terkadang- nih, kalau misalkan ada orang, dia klop banget ngobrol sama orang nih, tapi Itu bisa menurut jadi menarik. dia nggak enak dilihat. Itu gimana? Jadi temen aja mungkin. Tapi terkadang obrolan yang menarik itu bisa nambah Kegantengan seseorang atau iya, kecantikan orang seseorang. itu bisa jadi lebih interesting. Really? Intelligence is number 1 sih. Ya tuh. Intelligence is number 1 sih. Intelligence I is agree. sexy. Intelligence is sexy. I agree. Tapi kadang tuh fisik, I'm so sorry. I'm not trying to be mean. Ini tiap hari ya, Tiap hari ya guys, by the way. tiap hari yang kita Tapi- debatkan. Tapi I genuinely believe bahwa physical attraction is very important. Iya ya. Nggak- Nggak, cuma Gak kayak usah ganteng ya, tapi atraktif gitu, di mata gue. Iya, iya. karena atraktif di lo gitu, tiap orang kan beda-beda gitu. Benar. Dan Belum tentu orang menurut kamu atraktif, menurut aku atraktif loh. Benar. iya, kayak Proven kok. Proven. kita Dari diskusi tipe kita. sedalam ini gitu, and then I realize oh ini lagi masa lo gitu, kayak masa lo adalah lo meng-appreciate secara visual gitu.
semua orang gitu ya. Tapi nanti by the time you grow older terus kayak ada kebutuhan lain, masalah lain di depan lo ketika lo udah mulai mungkin tinggal sendiri, udah mulai ketemu banyak orang, ketika teman-teman lo udah mulai misah-misah, udah nggak bareng lagi sama lo akan realize kebutuhan gue tuh bukan cuma visual, gue tuh butuh untuk diisi secara knowledge, secara kebutuhan lain gitu, secara nggak cuma visual doang gitu, karena diisi ya, cuma apa rekening juga perlu diisi gitu. Jadi banyak banget yang apa lo akan sadar kebutuhan yang selain visual itu nanti ke depannya gitu, dan nggak menyalahkan itu juga gitu. Dan kalau menurut gue sih bukan having a type yang perlu sih buat orang-orang gitu, tapi knowing what you need itu lebih penting daripada having a type. Because kalau kamu nih sekarang tipenya it's what you want. What you want, yeah. Yeah, that's true. Maybe you don't need. Karena because I don't know what I need ya. That's right, karena semuanya everyone's providing for you. Kayak your parents gitu, kayak lo masih ada roof over your head tapi lo nggak work for it gitu. Jadi kayak yang masih ada orang tua lo, masih ada kakak lo gitu. Sementara lo masih bebas untuk mengeksplor anything. Lo bebas untuk kayak istilahnya kayak gue coba ini, shit ternyata rugi nih gitu, atau enggak ternyata masih punya privilege untuk kayak gitu. Iya, terus ternyata gue nyoba temenan sama ini, ternyata gue dimusuhin nih, tapi lo bisa bounce back ke keluarga lo gitu. Dan orang baru ngerasa butuhnya apa tuh ketika lo udah nggak punya itu. Iya, lo nggak ada pulang itu adalah ke diri lo sendiri gitu. Jadi ketika lo that's cool gitu, tapi ketika lo nanti ngerasain itu, lo baru sadar yang gue butuhin tuh ini gitu to survive. Gitu. Paham. You know what you want, you don't know what you need. That's true. Karena so far memang aku selalu mendapatkan what I don't want, bukan what I don't need. You understand what I mean? Yeah. Kayak I always get what I don't want. Karena aku masih belum di tahap dimana aku butuh punya orang di sampingku gitu. Paham gak sih? Jadi aku selalu mencari orang yang aku mau gitu. I have a type based on what I want gitu. Jadi mungkin So in short, mungkin yes or no question ya ini. Final before kita move to the next question. Okay. Final ya. Okay. Tipe penting apa enggak? Yes. Tadi kan udah dijawab. Yes or no? Only. I'm making it difficult for two people who love to talk. Okay. I pledge. But I think yes, but gitu. Krik. Iya. Tipe tuh penting atau enggak? Iya. Enggak. Teteh? Enggak sih. Enggak. When you know what you need. No. Itu semua jadi kayak blur gitu. Walaupun kalau tinggi dan humoris aku nggak blur ya. Tetap. Karena dunia tuh luas banget dan God creation itu limitless banget. Limitless. Iya, limitless banget yang beneran serandom itu. Lo nggak akan pernah tahu lo akan ketemu apa di depan gitu. Nanti somehow kayak keep an open mind. Iya. Dan kayak udah disiapin sama Tuhan nih jodoh lo, tiba-tiba pas ketemu, ternyata bukan itu yang lo cari. Kayaknya karena dia ini aku nggak deh gitu. Padahal itu tuh jodoh kamu. Oh my god, open mind. Aduh ya sih, karena takut teman-teman sih. kita tuh Jujur, banyak banget yang loh. ternyata udah married dan kita kenal banget. Kayak kok nggak sesuai sama gue kenal lo nggak mungkin nih sama dia gitu, sama yang seperti ini gitu. Tapi ternyata lo ternyata sekarang kayak happy sama yang kayak gini gitu. Jadi orang tuh banyak banget yang baru tahu apa yang dia butuhin ketika sudah dewasa. Dan it's okay, kayak lo sekarang gitu kayak lagi pengen apa yang lo mau, tapi nanti ketika lo udah dapet gitu, nanti ternyata bukan ini, nanti lo cari lagi yang lo mau, ternyata bukan yang ini, sampai akhirnya lo menemukan apa yang lo akan narrow down aja gitu. Ya percayalah, aku selalu berpikiran aku nggak mau kok sama orang lebih tua. Look at them now. Look at me. Ternyata itu yang aku butuhkan. Iya. So, jadi harus open mind. Harus Dear open future mind. kalian, open minded ya. Cobain aja. Cobain aja. lanjut. But yeah, that was the second question. Third and final question, because I feel like 3 questions itu sangat cukup untuk kita. Do you have anything to say? Najahas. Do you have anything to say to the ever so picky me and everyone else like me? Orang-orang, do we have anything to say untuk orang-orang picky? Yeah. Like moi. It's Kayak good to untuk be picky. kalian gitu misalkan. It's good to be picky. I think you have to be picky. Have to be. Karena lo jadi tahu your worth aja gitu, kayak tapi jangan kepedean gitu, tapi kayak know your worth itu in a true way ya gitu. Jangan yang dilebih-lebihkan juga gitu, kayak
tapi jangan direndahin juga gitu. Tapi dan worth itu bukan berarti diukur dengan materi gitu, tapi dari pemikiran lo, dari mungkin gue tuh orang baik gitu, jadi gue harus ketemu orang baik yang bisa kayak gitu. Jadi know your worth untuk milih siapa yang ada di hidup lo gitu. Jadi kayak nggak semuanya, even berteman atau partnership kerjaan gitu, itu harus picky banget karena itu nyangkut hidup lo juga gitu. Dan nanti kedepannya akan gimana, itu akan menyusun cerita hidup lo juga. Jadi ketika lo nggak picky, nanti cerita hidup lo akan sangat random, nggak terarah, dan lo akan jadi ngerasa kayak kok hidup tuh gini amat ya gitu. For not being picky gitu. I think Agreed. you have to be picky. We have to be picky. Yeah, just We, have to be not picky, just me. but keep an open mind. Yeah. Again, Keep it Yeah. open mind. jangan terlalu kayak saklek Yeah. satu gitu. Padahal Yeah. mungkin 1,5 Justru bisa itu bagus itu gitu. sekarang sih. Iya emang. Jadi harus Dan harusnya mudah buat dia ya, karena Iya. karena lo sangat komunikatif gitu dan Iya. sangat easy to make friends gitu. Iya. Kok jadi Jadi- personal attack? Iya, harusnya lu bisa banget untuk segera dapet apa yang lo mau atau segera menemukan apa yang lo butuhkan gitu. Ya. But maybe I'm not in that phase of wanting someone. iya, karena mungkin kamu belum tahu apa yang kamu butuhkan karena you are happy with all the aspects in your life. Jadi Betul. mungkin memang belum butuh, so you know. Betul. Orang harus kepepet dulu sih. Emang. Itu setuju sih. Jadi maksud kamu aku kepepet. Ah ya udah deh. Ya udah deh, ya. Akhirnya dipertemukan. Tapi in short of our whole talk today, I feel like there's 3 important things Apa yang tuh? perlu di-note. Yang pertama, know what you need, Yes. not what you want. And even if what you need is not what you want, keep an open mind. Karena you never know apakah yang what you need akan jadi what you want apa enggak. Yeah. And then lastly, it's good to be picky. Yeah. But again, keep an open mind. Intinya kita open minded banget ya hari ini. Yoi. Orang-orang open minded. Tapi open minded tuh harus dijalanin se-open minded itu ya, karena Iya. ada Oh iya. most of people kayak gue open mind kok, tapi ketika dikasih topik yang agak sedikit menyinggung Menyimpang apa yang dia gitu. percaya, itu biasanya langsung kayak defensif. Tapi itu jadi berprinsip aja gak sih? Betul, berprinsip. Tapi kan diskusi itu ketika lo jadi memilih untuk jadi orang yang open mind, then segala aspek yang lo percaya itu akan boleh didiskusikan dong sama orang Oh lain iya, gitu. benar. Karena lo terbuka dong sama apapun Betul. pemikiran orang gitu. Jadi open mind to the fullest itu harus benar-benar Literally open mind. literally open mind gitu. Iya. Nggak cuma kayak gue open mind tapi defensif. Open gitu. mind tapi kan nggak harus kita lakukan, Iya. nggak harus kita Ah. praktekkan, just talking about it gitu. Iya, betul. Agreed. Hari ini percakapannya dalam ya. I feel like this is like our day-to-day conversation. Iya emang It's a kok. good opening. It's a good Iya. opening. Yeah, it's a good opening. It's a good opening. Iya, Tape. jadi ini baru opening guys. Ini by baru the way. opening sebenarnya. Just FYI. Kita ini ada 3 season sebenarnya. Bener ya nanti ditagih loh sama netizen. Bohong. Tapi this is literally our day-to-day conversation tape Iya. on camera. So this is actually what we normally talk about. But yeah, anyways, I guess that's pretty much it. Karena kita sudah lumayan Panjangnya durasinya. udah panjang dan mengcover segala hal, dan ini kayaknya lalatnya udah mulai berdatangan. Iya emang kembali. Lalatnya tuh pengen speak up juga sebenarnya. pengen Yuk. speak up juga nih. Ya, Dia oke. ingin mencantumkan periklalatannya. Iya. But anyways, thank you so much for coming. Thank you Sama-sama. for having us. Terima kasih sudah Thank you. mau let our daily conversation be taped. Terima kasih udah memberi platform. Memberi platform untuk 2 orang yang suka ngomong. Sumpah kemarin, ini final banget ya, ini final Oke, oke. banget. Kemarin itu awalnya gue mau nanya 5 pertanyaan. Nggak mungkin, 5 nggak mungkin. segmen. Abis itu ketika aku konsul mereka kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Kayak Even 3 menurut aja. kita aja nggak mungkin. Jadi kayak Iya, untuk 2 orang ngomul. kalau mau mungkin ada episode part 2 ya. Ada episode part 2. Tapi iya. Part 2. Bahasannya yang lain dong. Iya, bahasnya Iya, lain siap. dong. Request. Oh, oke. Request. Kayak bakal Jadi diundang kalian, lagi. jadi kalian kalau misalnya diundang lagi mau ya? Tanpa boleh. bantahan ya? Boleh. Oke, boleh. Mungkin para viewers boleh komen di bawah nih Iya, kalian topik mau apa lagi mereka- yang mau Topik dibahas. apa lagi nih yang mau dibahas oleh mereka berdua dan nyamuknya ya. Dan Gen Z. Dan Gen Z-nya. But anyways, that's pretty much it. Thank you so much for coming. Thank you. Terima kasih banyak. Semoga nggak tuh kita kayak nggak akan ketemu sama sekali. Tapi Iya, paling lo pulang sama gue. tapi next semoga kita bisa shoot more episodes like this because I really like deep talks like this. Dan kayak kita jarang episode kayak gini The Kalia Show. So
tell me if you guys want more episodes like this. Leave it down in the comments. And that's pretty much it. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. And this is me, Kalia Islamadina, and Alika And Raja. saying goodbye. Bye. See you guys in the next episode.